ketika menjelang awal abad 20, pemikiran wawasan tentang kebangsaan itu mulai muncul, gelombang revolusi juga menghajar kota Solo, posisi kepatihan yang demikian ini tadi yang dimensetkan sebagai fondasi dari feodalisme hancur kepatihan. Kepatihan baik patih maupun pejabat kepatihan tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk bergerak mengikuti alur kebangsaan seperti yang dijalankan oleh Pakubuwono X waktu itu. Misalnya pendirian Budi Utomo di Solo itu sangat besar disokong oleh PB10. Nah, ini akhirnya meletus pada waktu kemunculan tokoh besar revolusi sejarah Tan Malaka di Solo. Jadi tidak main-main sejarah kepatihan ini memang kalau bisa kita sebut ya, kepatihan itu adalah monumen batas dinamika antara era kerajaan dan kamardikan. Kedatangan Tan Malaka yang waktu itu sebagai sosok figur besar pengusung revolusi di Solo memicu euforia yang akhirnya meletuslah gerakan anti Swapraja. Kenapa Solo dipilih oleh Tan Malaka? Karena Solo adalah kota yang rentan dengan konflik. Mindset ini dibuat sedemikian rupa oleh kaum radikal kiri waktu itu yang akhirnya berimbas sampai sekarang. Kalau dikatakan Solo itu sumbu pendek, sebenarnya tidak benar. Itu adalah enggoke sejarah seperti itu. Karena sebelum kedatangan Tan Malaka memang sudah muncul gerakan-gerakan kebangsaan di Solo, Budi Utomo, SI dan sebagainya itu mereka bisa hidup harmonis dengan gerak sejarah di Solo dengan Kasunanan waktu itu karena memang strategi politiknya sama. Tapi begitu kedatangan Tan Malaka, saya tidak menjudgment bahwa Tan Malaka sebagai troublemaker dari kehancuran kepatihan dan Solo, tidak. Tapi dia membawa pengaruh. Kemunculan Tan Malaka terakhir juga ditengarai di Nagari Surakarta, Tawangmangu tahun 1946. Sebelum itu malah dia dipenjara di Bladak waktu itu, dan muncullah bukunya Dari Penjara ke Penjara. Setelah kemunculan Tan Malaka, 9 gelombang gerakan Swapraja itu tadi, gelombang revolusi ini diendus oleh pihak Kasunanan. Dan pihak Kasunanan waktu itu sebenarnya sudah menyerahkan totalitas keamanan di Solo kepada pemerintah pusat di Yogyakarta. Pada 23 Mei 1946, waktu Sultan Syahrir kesini, PB12 didampingi dengan Raden Mas Muryoningrat, ex pejabat kepatihan itu tadi, meminta kepada Perdana Menteri Syahrir ada 3 tuntutan. Salah satunya adalah mengambil alih kekuasaan pemerintah di Surakarta dan menempatkan komisaris di Solo. Yang ketiga adalah bantuan dari pusat itu tidak dialirkan ke kabupaten-kabupaten karena sudah melepaskan diri karena gerakan Swapraja itu, tapi langsung ke keraton. Tapi harapan dari PB12 waktu itu kandas. Sebenarnya paling urgent adalah tuntutan soal keamanan di Solo, dan itu ditolak oleh PM Syahrir. Hanya satu tuntutan soal pendanaan yang digelontorkan langsung ke keraton itu saja yang dipenuhi. Maka Juni 1946 PM Syahrir malah jadi korban penculikan di Solo. Akhirnya 3 Juli 1946 meletuslah kudeta pertama di Indonesia yang terjadi di Jogja waktu itu lewat alur-alur seperti ini. Kondisi di Solo yang sangat kontras dengan kondisi di Jogja sebagai pusat pemerintahan itu sangat berpengaruh terhadap kepatihan secara langsung. Sampai akhirnya 9 orang pejabat kepatihan dan 2 orang patih terakhir itu Sosro Diningrat 5 diculik dan dibunuh. Bahkan PB12 waktu itu bersama Pangeran Surya Hamidjoyo juga diculik, tapi lalu dibebaskan lagi setelah menyetujui tuntutan untuk disebut dengan istilah yang lebih egaliter, bung waktu itu, bung Sunan seperti itu PB12 dilepaskan.
Nah, akhir dari semua ini menjadikan Kepatian sangat kacau. Secara formal Kepatian sudah habis, tapi secara material Kepatian masih ada. Sampai akhirnya tahun 1948 waktu agresi militer Belanda II, Kepatian kembali bernasib sial. Oleh gerilyawan kita, Kepatian memang sengaja dibumi hangus. Waktu itu kalau kita baca bukunya Julius Pohl, Durstadtner Jogja itu ada perintah dari Pak Slamet Riyadi untuk menghancurkan instansi-instansi penting di Solo, termasuk salah satunya Kepatian, oleh gerilyawan itu dibumi hangus supaya tidak dipakai oleh Belanda. Tetapi Belanda sendiri juga mengira kalau Kepatian itulah basis dari gerilyawan, maka dibombardir. Hanguslah Kepatian, maka tidak bisa melihat Kepatian secara utuh kembali. Kemarin saya sama Mas Oji, koordinator riset Solo Society itu sempat survei lapangan. Kita ketemu sama saksi hidup di era itu setelah pengeboman, penghancuran itu, bahwa beliau mengatakan komplek Kepatian ini tinggal tembok-tembok gitu. Tembok-tembok, kalau dia mau main layangan tuh, mau ambil layangan pedot itu main tembok satu gitu. Mungkin seperti di Gaza itu ya. Hanya beberapa bangunan termasuk sosro negara itu yang masih ada. Karena memang sosro negara itu struktur bangunan itu sangat kuat. Waktu